Esensinya satu. Waduh, berisik ya. Gini Pak ya, Memang saat gini ya, enggak memang hmm, mau menyamakan gimana ya pemahaman Al-Quran sama Alkitab beda rel ya susah ketemunya jadinya. ya enggak Pak, artinya kan saya nggak maksa Bapak. Iya. Pak saya nggak maksa loh, kan diskusi biasa. Tuan Anda satu apa tiga sih Pak? Saat Tuhan kita Allah satu, tapi Satu. dia menyatakan dirinya menjadi tiga pribadi Kalau untuk Tuhan, keselamatan. kalau Tuhan Anda satu namanya siapa Pak? Jadi dia mau hanya dipanggil nama Yesus. Di Oke, dalam jadi nama itu dia baru bisa diselamatkan. Pak. Jadi Tuhan Anda satu, nama Tuhan Anda Yesus ya. Ya, Oke, bukan Yahweh. Yahweh kan Ibrani, tapi kan Oke. kalau ditarik unsur katanya mau Yosua, Yesus, Oke. mau orang Jawa bilang apa ya imannya. Oke, baik kalau Tuhan Anda satu namanya Yesus, artinya Yesus yang menciptakan alam semesta ya Pak ya. Iya. Oke. Yesus juga yang menciptakan Dia manusia dari begitu. awal sudah ada kan kayak yang di penciptaan Iya. di kejadian Jadi awal Yesus kan. Yesus juga yang menciptakan, Yesus yang mengatur kehidupan manusia ya Pak. Iya. Oke. Waktu Yesus juga yang menciptakan manusia ya Pak. Iya, dia udah ada dari awal. Berarti ya Yesus juga yang menciptakan para nabi ya Pak. Iya. Berarti Yesus yang menciptakan Nabi Musa. Iya, kan itu ada ayatnya. Ya, Nabi Musa menuhankan siapa? Ya. Nabi Musa menuhankan siapa? Kalau kalau kita balik Alkitab, makanya nih kalau balik Alkitab beda lagi kepercayaan. Gimana sih Pak? Kalau di kejadian itu dari awal di Nah, situ ada Allah, ada Roh Kudus, enggak. Enggak memang semuanya udah Pak. ketiganya udah ada. Kan yang Nabi Musa itu diciptakan oleh Yesus menurut Anda. Oh iya, Allah, Nah, Yesus kan nama yang sudah ditetapkan untuk waktu dia menjadi manusia. enggak, Tetapi kan ada di kan perjanjian lama nggak ada nama Yesus. Yesus ada di perjanjian baru. berarti Yesus di perjanjian Pribadinya lah. sudah ada di perjanjian lama, cuma namanya belum ditabiskan menjadi Yesus. Yesus kan nama untuk Siapa? Siapa nama maksudnya akte pribadinya? kelahirannya gitu loh. Sebelum bernama Yesus namanya siapa, Pak? Ya Allah, Yahweh. Oh, Yahweh. Jadi Yahweh berubah nama Yesus. Makanya di sini pemahamannya dia itu satu esensi tapi nyatakan dalam tiga Enggak, enggak, pribadi. enggak. Dengerin baik-baik. Jadi Yahweh berubah menjadi Yesus, betul. Kok berubah? Dia menyatakan menjadi tiga pribadi, nggak ada yang berubah. Sebelum menjadi Yesus namanya siapa, Pak? Yahweh. Yahweh. Sesudah di bumi menjadi Setelah di bumi kan yang diutus kan itu pribadi anak. menjadi Yesus. Nggak berubah, Yahweh nggak berubah Oke. jadi Yesus. Jadi setelah loh, gimana sih, Pak? Pak. Pak. Nggak, yang saya percaya gini loh, kan ada Bapa, Gimana? ada Anak, ada Roh Kudus. Iya. Sebelum menjadi Yesus namanya siapa, Pak? Waktu dia menjadi Yesus kan memang dia cuma anak, firman misalnya dikatakan. Belum bernama.
Ini bukan Yesus tapi Adam. Iya, adalah gambar Allah yang Ya. tidak kelihatan, yang sulung lebih utama. Oh, sorry. Iya, di sini Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang lebih utama ya. Ini lihat ya, ini partisinya koma, Ya. lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke. Yang diciptakan siapa? Manusia. Yesus Jadi diciptakan hati-hati. di situ. Oh, bukan. Ini Anda salah, Bang. Anda saksi Pak. Ayo debat sama saya kalau ini. Iya, Ini iya, kita iya. buka bahasa aslinya aja. Iya, Pak, buka lebih aja. utama dari segala. Ingat ya, dari segala yang diciptakan. Oke. Dari Ya. segala yang diciptakan. Kita rujuk dalam Kejadian 1 ayat 26. Di mana di situ Oke, ada kata kita. Mm-mm. Gantian ya. Ayo. Mm-mm. Yang menciptakan alam semesta Bapak atau Yesus? Bapa dengan firman-Nya. Firman itu tadi saya jelaskan adalah daya cipta. Oke, apakah Yesus ikut menciptakan alam semesta? Makanya ayat 16 Jawab ya. Ini aja, saya ikut bacakan. atau tidak? Saya bacakan ayat 16 tadi, baru 15. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi dan seterusnya ya, yang kelihatan dan yang tidak terlihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Makanya tadi saya analogi yang sebagai keran itu sendiri. Oke. Jadi melalui firman-Nya, di mana firman-Nya itu adalah Yesus. Oke. Ya. Jadi Yesus sudah ada di permulaan. Saya bisa Iya. buktikan itu. Ya, silakan. Jadi menurut Anda, Bapak dan Yesus yang menciptakan alam semesta, betul apa betul? Oh, bukan disamakan, Bro. Bukan Ya, terus disamakan. Karena ngapain? pribadi begini, Bro, di dalam Alkitab ya, Bapa menyatakan dirinya atau nuzul, yaitu Yesus itu sendiri. Tetapi kalau Yesus kita samakan dengan Bapa, maka konsep dari perannya ini nanti berbeda, karena Yesus ini perannya adalah sebagai penebus, ya. Dia sebagai pembuktian atau manifestasi dari Bapa itu Saya sendiri. nggak nanya itu. Melalui firman-Nya. Pertanyaan Iya, itu penting Anda tahu. Pertanyaan, apakah Yesus ikut menciptakan alam semesta? Nah, tadi kan sudah saya baca, di dalam Dialah Tinggal tercipta jawab segala ikut atau sesuatu. tidak. Jangan diputer, ikut atau tidak. Di dalam Dialah. Nanti kalau saya bilang ikut, Anda menyatakan, makanya begini, Bro. Saya kan bilang Yesus itu sudah ada di permulaan, tetapi Bapa lah yang menciptakan, tapi melalui firman itulah terciptakan. Sedangkan Oke. Yesus itu adalah firman Bapa itu yang sebagai manifestasi dari Bapa itu sendiri, nuzul itu sendiri. Iya. Nah, sekarang saya justru tanya, di dalam sebentar iman dulu. Muslim pembuktian apa Sebentar yang Anda dulu. pegang? Sebentar dulu. Iya, nanti Kita saya akan sabar tanya dulu. itu dari Iya, iman iya, Anda. iya. Apa Iya. fungsi Yesus? Apa fungsi Yesus waktu penciptaan alam semesta? Fungsi Yesus, ya dia firman itu sendiri. Firman, Apa fungsinya? iya. Ya melalui firman lah, Bapak punya daya cipta, Tuhan punya daya cipta. Berarti bukan Yesus Kalau nggak yang ada mempunyai. firman, Berarti bukan Yesus yang mencipta ya? Saya bilang Bapak itu sumber ya. Kalau misalkan Yesus dia tidak memiliki dua natur yang tadi dijelaskan ya, natur insani dan ilahi, maka dia akan mati jadi bangkai. Ya beda. Kalau misalkan katanya nurnya menciptakan tapi dia jadi bangkai, itu sama aja bohong, Bro. Ya. Apakah Yesus itu bekerja sama dengan Bapa menciptakan alam semesta atau tidak? Bukan pribadi. Bukan pribadi kayak manusia gini ya. Bukan pribadi seperti manusia. Makanya dikatakan hakikatnya itu satu. Makanya baca Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus itu yang berasal dari Bapa itu sendiri. Sedangkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 kemudian merujuk di ayat 14. Bahkan kalau dilihat di ayat 3 itu juga dikatakan kok dia ini apa sebagai naturnya, dan juga di ayat 14 dia itu firman itu sendiri. Jadi jelas, jadi melalui Yesus lah Bapa itu dinyatakan. Misalkan nih kita ke surga, nggak ada Yesus, maka ketika Bapa menyatakan dirinya, maka dia menggagalkan dari hukumnya sendiri di dalam Keluaran 33 ayat 20, di mana tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa itu karena akan mati. Ya, ketika Bapa menyatakan dirinya, maka ketuhanan itu akan terbatas ruang dan waktu. Ya, ketika kekuasaan itu dinyatakan dalam Yesus, ketika Yesus sebagai hakim yang ada di surga, seperti di dalam Muslim, tapi saya nggak menyamakan dia, Bro. Gini, Bro, saya nggak menyamakan Isa al-Masih dengan Yesus, tetapi di dalam Sahih Muslim 220 dikatakan Yesus sebagai hakim yang adil. Ini gimana ini orang ini?
Ya, ya. Ya, saya Gimana bisa ngomong dong? lebih cepat dari Anda. Enggak, ini cuma ngomong penciptaan, kamu ngomong Saya kemana-mana loh. tidak mengizinkan Anda ngomong cepat-cepat seperti orang dikejar anjing ya. Ngomong santai pelan-pelan di sini diskusi ya, agar jelas. Silakan. Iya, ini cuma ngomong siapa yang mencipta alam semesta, lu ngomongin penebusan, lu ngomongin segala macam, nggak nyambung itu loh. Enggak ada Saya- yang penebusan, Bro. Dari tadi Ya, saya ngomong. yang Enggak, sekarang yang eksistensi yang saya bahas. ya diam dulu ya, diam dulu. Gantilah ngomong. Atau kamu mau ngomong di sini 60 hari 60 malam, silakan. Enggak. Tadi Bro kan bilang keselamatan. Saya bilangnya eksistensi yang saya Siapa bahas. yang ngomong Enggak ada. keselamatan? Siapa yang ngomong keselamatan? Ini tadi Bro ngomong Ini itu. bertanya tadi, Inis, Anda kan mengatakan dari awal Yesus itu adalah dia awal, gitu ya. Ya, Terus dia berawal. ya dengerin Betul. dulu, dengerin. Artinya kalau dia berawal, berarti dia yang menciptakan segala sesuatu. Kalau dia Kan yang saya awal. bilang. Dengerin Kan dulu saya bilang, ngomong Yesus itu dulu. firman itu sendiri. Anda diam Ya, dulu, Yesus. gantian Dengarkan dulu, Pak ngomong. Kiamat. Kalau nggak bisa Didengarkan dulu. diskusi, mending Nanti ambil mungkin air. kok udah 1 menit atau udah setengah menit bisa disanggah, nggak apa-apa. Baru ngomong sepatah dua kata udah dicomot aja. Silakan. Iya, ya supaya ngerti gitu loh. Dari awal Anda mengatakan Yesus itu dari awal ada. Tapi yang menciptakan alam semesta adalah Bapa. Artinya, yang awal ini tidak ikut mencipta. Karena yang mencipta adalah Bapa. Gitu loh, pertanyaan sekarang. Gitu ya. Waktu Bapa menciptakan alam semesta ini, Yesus posisinya ada di mana yang awal ini? Ya, udah. Ya, silakan. Jadi, Hmm. ya, jadi kan saya bilang Yesus itu adalah manifestasi dari Bapa itu sendiri yang nuzul melalui firman-Nya. Nah, kemudian jelas tadi di dalam Kolose 1 ayat 16. Karena begini, Bro. Ketika saya bilang Yesus itu adalah pencipta, itu maka akan membenturkan, ya. Tetapi ketika saya katakan ya, misalkan gini ya, kita bisa cek di dalam Keluaran 6 ayat 8. Ya, di situ ini nih, coba saya bacakan ini karena penting nih. Ini terkait tipologi juga. Keluaran 6 ayat 3 ya, kita cek. Berfirmanlah Yotwafe ya, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan ratusan tahun. Kemudian sorry, ini ayat berapa ya? Oh, ini. Dan terkait dia tidak akan apa? 6 ayat 3 ya. Tan. Sorry. Sepertinya Anda Jadi, nggak ngerti itu- pertanyaan dong. Anda ngerti Iya, pertanyaan iya. kemana? Jadi dikatakan di situ ya, nanti akan saya rujuk ya. Bentar. Ini bentar ya, sorry. Nah, ini 6 ayat 3 ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi ini Elohim ya bahasa aslinya. Tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Ya, belum menyatakan diri. Nah, kemudian menyatakan diri di mana? Ini Yesus mengakui sendiri, ya. Saya Di nggak dalam nanya Matius itu. 22 ayat 22 Saya- ayat bukan 32. itu, Nah, ini bro, saya bukan itu menjelaskan. pertanyaannya, bukan itu pertanyaannya. Gini, Bro Handi. Saya menjelaskan tipologi yang ada di Perjanjian Lama kemudian dengan Perjanjian Baru. Saya Karena itu bukan Mesias itu ini- pertanyaannya, bukan Iya. itu. Pertanyaannya apa? Coba ulang pertanyaanku. Iya. Coba ulang pertanyaannya. Iya, terkait Yesus itu pencipta atau bukan. Bukan itu itu kan. Makanya tadi pertanyaannya. saya udah jelaskan di Bukan Kolose 1 itu. ayat 16. Coba apa? Apa, Ya, Pak? Sorry. makanya Coba. dengerin kalau orang Apa? ngomong. Waktu Bapak Coba. menciptakan alam semesta, ya, Yesus posisinya ada di mana? Ya, dia kan firman. Dia firman, bahkan di dalam kejadian ini ya, kejadian 1 ayat 26. Jadi posisi mesti Yesus, dibaca nih ya. posisi Yesus di mana? Gini, Saya tidak mengatakan Yesus itu siapa. Coba dari sini akan terjawab, Bro. Ya, kejadian 1 ayat 26 ini saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya nggak nanya Ini kalau itu. dalam bahasa teologisnya adalah imago Dei. Dalam bahasa teologisnya adalah imago Dei. Nah, sekarang di dalam Tritunggal siapa yang memiliki rupa yang diciptakan menurut gambar dan rupa kita? Manusia diciptakan menurut gambar Saya dan nggak rupa nanya kita siapa? saya nggak nanya Yesus itu itu. sendiri. Saya nggak Ya nanya itu, makanya saya kasih tahu Oke, gini aja dalam deh. penciptaan Anda sendiri panjang itu banget adalah gitu loh. firman itu sendiri yang mana Bapa itu sudah merencanakan di waktu yang tepat dia akan menyatakan dirinya. Oke. Begitu ya Pak ya. Oke, yang Jadi merencanakan kalau Anda beranggapan
Gini Pak, gini, kalau Anda beranggapan Kepanjangan. bahwa Yesus itu bentuknya manusia, Saya nggak yang nanti ada beranggapan, Bapa saya itu belum keliru. pernah beranggapan, saya Iya, belum pernah makanya, berpendapat. ya. Sekarang tugas Anda berpendapat. Sekarang dengerin baik-baik supaya pendapat Iya. Anda nggak salah. Karena- Pertanyaannya itu Iya, bro, adalah, karena gini, dengerin bro. dulu, dengerin gantian, kamu panjang loh. Yesus itu ikut mencipta atau tidak? A ikut, B tidak. Tadi saya sudah jelaskan, kalau Anda mau bilang begitu, saya sudah jelaskan di dalam Yesuslah tercipta segala sesuatu. Kenapa? Dia itu firman itu sendiri. Oke, yang Ya, mencipta Bapak Anda atau mesti Yesus? tahu. Karena dia firman. Yang mencipta Ya, Bapak atau Bapa. Yesus? Yang mencipta Tapi tanpa Yesus, Mm-mm. Bapa tidak akan dikenal. apa Bapak fungsi? tidak akan dikenal. Apa fungsi Yesus waktu Bapak mencipta? Fungsinya apa? Ya, fungsi Yesus ya dia firman itu mendefinisikan firman itu, bahwa firman itu ada, bahwa firman itu adalah daya cipta. Berarti Yesus adalah daya Justru cipta. nanti saya malah bisa counter ke Anda bagaimana Allah cara menyatakan dirinya. Coba menurut Anda Nggak Allah usah itu dulu bisa ke nggak sana, menyatakan ini belum dirinya? kelar, baru pertanyaan. Anda, Nggak usah Anda dulu. coba. Iya, Itu nanti gampang akan dijelaskan. saya kejar ke sana. Iya, Iya, gampang. silakan. Ini dulu. Iya. Ini bisa kejar dulu ini. Ya, itu karena Anda berstatement dari awal, Yesus adalah awal dari segalanya. Kan gitu. Aku ada sebelum Abraham ada. Jadi Yesus adalah permulaan. Yang permulaan Yesus atau betul. Bapak? Yang permulaan Yesus atau Bapak? Ya jelas itu dua hal itu satu hakikat Pak. Kok bisa Bapak mau nyamakan? Makanya saya bilang jangan samakan Gimana dengan sih? pribadi. Enggak, saya bertanya. Jangan Bapak samakan seperti Saya manusia. bertanya, saya nggak samain, saya bertanya, saya nggak berpendapat. Gini ya bro ya, bro. Saya kasih tahu nanti bro bisa cek di dalam surah 6 ya, surah nomor 6 nggak ayat usah, nggak 101. usah. Nggak Kenapa? usah. Iya, Nggak kenapa usah, Allah, Bang. Allah tidak bisa punya anak karena nggak punya istri, nggak punya istri. Nah itu kan pemahaman yang salah bro. Saya bertanya. Iya, Oke, oke, oke. ya, nanti kita akan bicara Quran ya, supaya teman-teman Iya. Muslim itu mendapatkan Lanjut yang lain, hikmat, lanjut yang ya. lain. Oke. Lanjut. Aku standby dulu, nggak nyambung. Silakan Bang mau Zuma minum kopi. untuk menanggapi. Iya. Silakan Bang Zuma untuk menanggapi. Oke, baik. Yesus itu ada dalam rupa manusia. Nah, Yesus sebelum menjadi rupa manusia, rupanya apa? Ya dia firman. Oke, Firman. firman ini rupanya apa? Firman rupanya wah ini susah. Bagi saya firman ya firman. Firman itu dari cipta Allah. Ya. Daya cipta. Kalau dalam kalau daya Bro Zuma, kalau menurut Bro Zuma, firman itu apa? perkataan. Kalimat tulun itu apa? Perkataan. Berarti ada Iya. masa di mana Allah itu bisu. Oh enggak, saya ketika saya diam Iya. saya enggak bisu. Kamu kalau kamu diam Gitu. kamu bisu. Jadi gini, Enggak, saya bro. tanya dulu. Jadi Kamu ada kalau masa di kamu mana kalau kamu Allah- diam kamu kalau kamu diam kamu Iya, bisu. jadi begini. Jadi begini, ada masa di mana Allah tidak berbicara. Betul? Ada masa di mana Allah itu tidak mencipta. Yes. Oh, bukan. Kalau itu bukan kata-kata. Loh, kamu harus membedakan dulu. Dengarkan. Membedakan antara sifat dengan pekerjaan. Oke, gini. Sekarang Oke. Al-Quran itu diciptakan atau enggak? Diciptakan Allah. Jangan atau ke sana enggak? dulu, jangan ke sana dulu. Ciptaan atau Kecil bukan? kalau Al-Quran. Sekarang Oh, ke iya, Yesus iya, dulu. iya. Oke, Apa iya. rupa perkataan itu apa? Perkataan, siapa yang bilang perkataan? Itu kan bro sendiri tadi yang bilang Ya, perkataan. firman itu maksudnya kan apa rupanya firman itu? Ya kan, itu kan daya cipta Allah. Daya cipta. Berarti Iya. daya cipta itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, oke? Ya, iya di dalam diri Bapa tentu, karena Oke. itu kan sumber. Nah, tadi Anda mengatakan Yesus itu ibarat keran air, betul? Betul. Oke. Nah, ketika Yesus Karena ibarat lagi. ketika Yesus ibarat keran air, di situ sebagai firman atau sebagai manusia? Firman. Oke, firman. Nah, ketika keran ini menjadi manusia, apakah artinya keran menjadi air? Enggak dong. Loh. Ketika firman itu telah menjadi manusia, bukan keran menjadi air. Lalu siapa Bukan. yang menjadi Siapa yang- lalu siapa- keran ini siapa? menjadi apa dia?
Gini ya, makanya saya bilang Bapa itu sumber, kemudian Yesus itu adalah firman-Nya. Makanya di dalam Iya, satu iya. Yesus Kolose- itu Kolose 1 ayat dengar, 16. dengar, dengar. Gini, Bapak gini, itu gini, Bro. sumber, Bapak Iya. itu sumber. Yesus itu adalah keran. Berarti Bapak itu sumur untuk kemudian melontarkan air melalui keran. Nah, ketika keran ini menjadi manusia, apakah sama ketika saya mengatakan keran itu menjadi air? Bukan Nah, air. oke. Saya nggak Sekarang pernah- keran gini, itu gini, menjadi gini, apa? gini. Keran Gini, air Bro, itu biar- menjadi apa? Coba. Gini, biar jelas ya. Di dalam Kejadian 1, di situ dikatakan Allah berfirman ya, Allah berfirman. Nggak ada kata-kata pun yang berkaitan gini. Bro bisa cari ayatnya ya. Enggak Firman usah ke itu- sana. Ini firman Yesus. telah berubah Ini menjadi Yesus. ciptaan apa, gitu. Ini Iya. Yesus tadinya adalah firman begini. menjadi Begini, Bro. manusia. Tadinya adalah keran air menjadi. Gini Bro Zuma, Loh, jangan makanya tadi dulu Bro ke tuh simak sana. baik-baik. Tadinya Enggak, keran gini, Bro. air berubah menjadi. Gini, saya jelaskan dulu supaya Bro nggak kepelintir dulu cara mikirnya. Ya. Loh, Saya gimana kasih sih? tahu, ya. Anda mau Jadi, diwaraskan gini, kok malah kayak gitu. Pada Anda mau mulanya, waraskan saya pada apa? mulanya Anda- adalah mesin. Gini, Mesin Bro. itu bersama-sama dengan Santai, keran. santai, Bro. Keran itu Santai. adalah mesin. Nah, sekarang saya tanya, ketika Anda dengar saya menganalogikan Yesus itu adalah keran air, keran itu menjadi. Begini ya Bro ya, saya kasih begini tahu ya, Bro. firman Begini ya, itu Bro. tidak terbatas. Ya, firman itu Iya, tidak oke, terbatas. jangan Salah batasin. Nah, satunya- firman itu menjadi apa? Keran air itu menjadi apa? Ini ya Bro ya, salah satunya firman telah menjadi manusia. Tetapi Ya, apa- berarti keran air menjadi apa dia? Menjadi tanah, menjadi air, menjadi ember atau apa tuh? Keran air yang tadi. ya nuzul lah. Keran air itu nuzul. jadi sudah. keran air nuzul menjadi air. Ya dibuka. Nah, jadi apa? Selesai. Ya udah menyatakan dirinya. Iya, Gitu loh, keran yang air mana ini, manifestasi. keran air ini Iya. Anda ibaratkan Yesus. Nah, Yesus di sini belum berwujud menjadi manusia. Nah, sekarang keran air ini ketika ingin dia mewujud menjadi apa keran airnya? Menjadi air, ya. menjadi ember, Gini menjadi aja, timba, ya. menjadi Gini bak mandi, atau menjadi apa? Ya, Bro, gini ya. Saya kasih tahu ya. Iya. Jadi anggaplah kerannya ini banyak ya. Jadi Kok salah banyak? satunya Kok banyak? yang dia iya, Kok iya, banyak? salah satunya, Katanya gini, Bro, saya segala kasih tahu sesuatunya supaya- bersumber supaya, dari Bro, dia. gini, Segala sesuatunya oleh dia. Berarti cuma Saya- satu. Keran saya- itu saya cuma mau satu. Gini Bro, saya mau ngomong ya. Saya mau ngomong Bro, kalau nutupin terus, ini saya nggak bisa ngomong-ngomong ya. Jadi gini Bro, ketika keran itu dibuka, itulah nuzul itu sendiri. Bapa itu menyatakan diri Berarti melalui keran firman-Nya. air Tetapi berubah gini, Bro, menjadi saya kasih tahu. air. Saya kasih tahu. Kenapa saya nggak bilang hanya satu, tapi ketika firman itu hanya satu, ketika Yesus nuzul ya, ketika Bapa menyatakan dirinya, maka Bapa itu sudah tidak lagi maha kuasa. Ya. Enggak, tadi Tapi kan Anda jelas. menganalogikan Yesus itu keran air. Dari sana keluar air. Nah, sekarang keran airnya berubah menjadi apa? Bukan keran airnya yang berubah. Orang itu keran airnya dibuka, keluar air. Bukan keran Dibuka. airnya yang berubah. Berarti Yesus bukan keran air. Memang bukan. Siapa yang bilang keran air? Oke. Nah, sekarang yang